Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fasendrata Lafau. Saya seorang guru pengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Bawalato. Dan sekaligus saya mahasiswa PPG Batch 3 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060514. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik yang saya lakukan di kelas 7 dengan judul Setia Beribadah, Berdoa, dan Membaca Alkitab. Berikut video pelaksanaan yang saya tampilkan agar dapat dinilai oleh Bapak Ibu dosen penguji PPG. Sekaligus saya akan menunjukkan kartu pendaftaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Sehat, Pak. Semua sudah pada hadir? Sudah, Pak. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan saat pagi hari ini, sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita awali dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, yaitu nyanyi dan doa. Siapa yang bisa membawa kita nyanyi dan doa? Ya, silakan masuk ke depan. Baik teman-teman, kita akan bernyanyi Bangkit Surga Nama Yesus. 3 ayat. Bangkit surga nama Yesus, mari maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Indonesia besar, katakan di budayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, di atas semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Baik, mari tempat. Terima kasih. Dan saat ini kita absen dulu ya. Agnes, Hadir, Pak. Alfa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Yabes. Hadir, Pak. Nah, berarti semua hadir ya? Bagus. Terima kasih, berarti anak-anak kami tidak ada kemalasan datang ke sekolah ya. Nah, baik. Saat ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran berikutnya, tentu anak-anak kami pada minggu yang lalu telah belajar tentang apa? Di bab berapa kemarin? Bab 4. Itu tentang ya, berarti Roh Kudus memperbarui hidup orang yang beriman. Nah, tentu anak-anak kami
kami sudah pada paham semuanya itu kan? Nah, berikutnya hari ini. Ya, berikutnya hari ini masuk kita pada bab 5, yaitu mengenai setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. ya. Jadi ada 3 poin di situ nak mengenai kita itu setiap beribadah, setiap berdoa, dan setiap membaca Alkitab. Nah, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Itu mengenai setia beribadah, setia berdoa, dan setia baca Alkitab. Nah, sekarang itu di atas mengenai pembelajaran kita, yaitu melakukan observasi mengenai kesetiaan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah di kalangan remaja SMP dan keluarga Kristen. Nah, itu sudah tahu anak-anak kami bahwa itu mengenai kesetiaan kita. Ya, mengenai kesetiaan kita, bagaimana cara kita itu beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud memelihara iman. Nah, di situ juga pentingnya kita itu karena kita adalah sebagai umatnya Tuhan. Nah, di sini pertanyaan pemantik yang pertama itu adalah, apakah kalian beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur? Iya, Pak. Sudah pernah itu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Sudah, Pak. Bagus. Dan yang kedua, apa motivasi kalian dalam beribadah? Nah, di sini motivasi kalian dalam beribadah kira-kira di dalam pribadi kita itu membentuk pribadi lepas pribadi. Ya, itu maksudnya di situ. Untuk apa itu membentuk pribadi lepas pribadi? Agar kita dikenal bahwa kita itu sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan. Nah, baik anak-anak kami, itu coba simak video ini, perhatikan, ya, lihat depan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pembelajaran kita pada hari ini dengan judul Setia Beribadah, Berdoa, dan Membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab ada pada Efesus 6 ayat 12 dan Roma 12 ayat 12. Berdoa dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Menurut Van Dijk dan Boland, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Jadi, makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab yang pertama ialah ibadah adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam ibadah di gereja pada hari Minggu ataupun ibadah remaja yang biasa adik-adik lakukan. Yang adik-adik lakukan dalam ibadah tersebut biasa menyanyi, melakukan pujian, membaca Alkitab, menyembah Tuhan. Itu juga. Nah, itu anak-anak kami telah menonton videonya kan? Sudah, Pak. Dan kamu mendengarkan dan memahami tentang itu. Dan sekarang, adakah yang ditanyakan terkait video yang sudah disimak? Ada, Pak. Nah, Pak, apakah ada kaitannya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari? tentu ada. Kan tadi awalnya telah dia berkata bahwa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu tidak bisa dipisahkan. Ya.
Mereka bertiga itu sama-sama bekerja di dalam pribadi lepas pribadi kita. Ketiga itu tidak bisa dipisahkan. Karena ketiga itulah yang dapat menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Dan itulah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya. Itu kira-kira ya, bagaimana? Nah, sekarang masuk kita pada penyampaian materi. Nah, di atas dia berkata, beribadah adalah bentuk pengabdian, penghormatan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tindakan ini dapat dilakukan secara individu. Beribadah di hadapan Tuhan itu adalah perbuatan dan perkataan. Jadi kita harus benar-benar melakukan itu di hadapan Tuhan. Beribadah Kristen adalah ibadah umat percaya kepada Tuhan Allah yang mewujudkan atau yang diwujudkan dalam penyembahan, doa, pembacaan Alkitab, dan pelayanan kepada sesama. Hal ini juga melibatkan pengakuan akan kebesaran Tuhan, persembahan diri, tubuh, jiwa, roh sebagai tindakan ketaatan serta kebersamaan dalam persekutuan gereja. Ibadah sejati juga mencakup meninggalkan dosa, hidup benar, dan menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mengenai ibadah orang Kristen. Ya, dilakukan ibadah orang Kristen itu harus dimulai dari ketiga. Apa itu? Apa itu yang dari atas tadi itu adalah tubuh. Kan itu ada 3 poin yang benar-benar kita menyerahkan di hadapan Tuhan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Semua tubuh, jiwa, dan roh kita itu benar-benar kita menyerahkan kepada Tuhan. Kalau salah satu di antara itu lepas dari ketiga itu, maka setiap kegiatan kita akan sia-sia. Malah hidup kita tidak akan berhasil di hadapan Tuhan. Kita sajikan. Nah, sekarang apakah materi yang telah disajikan ini, apakah ada pertanyaan? Ya, Deborah. Mungkin pertanyaan yang saya inginkan yaitu tentang sikap yang baik dan yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Menjadi pertanyaan saya, apabila kita bersungut-sungut atau terpaksa untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, apakah itu masih bisa disebut sebagai sikap yang baik? Apakah itu masih bisa disebut sebagai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab yang tertib? Sekian pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan kawan kita si Deborah, ada yang bisa menjawab pertanyaannya itu? Oke, si Risa. Baik, saya akan memberikan pendapat untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh teman kami Deborah mengenai sikap yang baik dalam berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Apabila dalam diri atau pribadi kita sendiri beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara bersungut-sungut, maka itu dikatakan bukan ibadah yang baik, berdoa yang baik, dan membaca Alkitab yang baik. Karena bukan dari niat atau dari hati kita sendiri untuk beribadah kepada Tuhan. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Berikan itu yang dikatakan oleh teman kita sendiri bahwa kalau memang kita itu benar-benar suci di hadapan Tuhan, membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, kita doakan teman kita, sementara hidup kita masih ada sungut-sungutan, baik secara umum maupun secara khusus, bagaimana bisa Tuhan mendengarkan itu? Tentu tidak ada itu. Pasti Tuhan tidak mengabulkan setiap apa yang dia minta. Kenapa? Masih ada rasa sungut-sungutan di hadapan Allah. Padahal tadi awalnya telah dikatakan Tuhan, kalau kita itu beribadah kepada Tuhan, kalau kita itu berdoa, kalau kita itu membaca firman Tuhan, harus dengan hati yang tulus. Kan gitu ya. Kalau memang tidak ada lagi bunga-bunga yang lain di dalam hati, tidak ada lagi yang hitam-hitam dalam hati,
Berarti Tuhan pasti mendengar setiap apa yang kita lakukan. Dan pelayanan kita antar kepada sesama tidak ada lagi hambatan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hati yang tulus, suci, dan lain sebagainya. Kalau masih ada ketolapan dalam hati, bagaimana bisa Tuhan mengabulkan setiap apa yang kita inginkan kepadanya? Bagaimana bisa? Oke, bagus. Terima kasih. Nah, berikutnya kita membentuk kelompok. Nah, kelompok ini ada nanti bahan soalnya, silakan untuk dikerjakan bersama. Setiap kelompok ya. Ini mana kelompok 1 tadi? Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ya, ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Berarti kelompok 5. Nah, itu nanti silakan untuk dikerjakan. Ya. Itu silakan untuk dikerjakan. Kerjakan bersama supaya kita bisa mengerti. Jangan hanya satu orang mengerjakan, tapi harus bekerja sama. Begitu kalau diskusi ke kelompok, jangan ada yang tenang, jangan ada yang pusing kepala. Ya sama-sama pusing ke untuk mengerjakannya ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa dikerjakan? Sudah mulai selesai? Sudah mulai selesai kan? Ya, itu ada itu yang kurang jelas? Tidak ada ya, paham ya? Ya, silakan sebentar lagi mau selesai ya. Ya, silakan kerjasama ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3-nya? Ada kekurangan? Tidak ada, semua sudah jelas ya? Sudah, Pak. Bagus ya. Tapi sudah mau selesai ya? Sudah, Pak. Udah pinter-pinter anak bapak ini ya. Bagus. Ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Kelompok 4 bagaimana? Sudah mulai selesai? Oh, pinter semua ya. Hanya sebentar sudah mulai selesai. Ya, bagus. Kerjasama ya, kerjasama ya. Kerjasama. Nah, saling bekerja sama, begitu dia. Begitu juga ini kelompok 5. Bagaimana dengan kelompok 5? Sudah, Pak. Ada yang kurang jelasnya? Semua sudah jelas ya? Oh, mantap ya. Sudah mulai pintar lagi anak-anak, sudah mulai mengerjakan diskusi kelompok. Bagus. Ya. Kalau Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Si Deborah dari kelompok 3. Oke, silakan. Ya, silakan. Coba di depan presentasikan kepada teman-teman hasil diskusi kelompoknya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Deborah Valencia Giawa dalam mewakili kelompok 3 dalam mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami berikan. Baik, pada petunjuk tugas, pada pertanyaan pertama, kami disuruh untuk berdiskusi mengenai ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sini, apakah keluarga kamu melakukan doa bersama? Secara diskusi yang telah kami lakukan, jawaban kami, ya, kami selalu
kepada Tuhan secara bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami menyerahkan jiwa raga kami pada Sang Pencipta. Kami melakukannya dengan secara sukarela, tidak boleh ada dengan paksaan. Lalu, pada pertanyaan kedua, apakah kegiatan ini kami lakukan pada setiap hari atau setiap hari Minggu? Jawaban yang telah kami diskusikan. Kami melakukan ini secara keluarga, bukan hanya di gereja, namun dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak peduli maupun keadaannya sedang sedih, senang, namun kami ingat bahwasanya yang pertama, kami harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala keadaan yang telah kami alami. Lalu, pada pertanyaan ketiga, apakah kamu secara pribadi melakukan saat teduh ataupun berdoa dan membaca Alkitab? Jawaban kami, itu sangat tepat. Mengapa? Meskipun dalam segala keadaan yang telah kami alami, kami mengalami beberapa kejanggalan ataupun sesuatu musibah, namun kami tetap berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan yang telah Ia berikan kepada kami. Kami selalu berdoa, membaca Alkitab dan mengucap syukur. Dalam segala keadaan apapun itu, kami tetap mengingat nama Tuhan Yesus dalam hidup kami. Lalu, apakah ada dampak dari kesetiaan dari berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab? Tentu saja ada dampak positifnya. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwasanya kita dalam melakukan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, kita selalu bersemangat dan tidak berasal dari kepaksaan. Dampak positif yang telah kami alami dalam diskusi kelompok yang telah kami lakukan, dampak positifnya, keluarga kami selalu diberkati. Perjalanan hidup kami selalu dituntun oleh Tuhan dengan baik, telah diarahkan dengan baik, dan Tuhan juga selalu memberikan kami berkat yang melimpah dan selalu melindungi kami dari segala roh jahat yang ingin merasuki atau ingin menjatuhkan kami dan menjauhkan kami dari Tuhan. Namun puji syukurnya saja, Tuhan Yesus selalu melindungi kami dalam segala roh jahat itu. Sekian saja presentasi atau diskusi yang telah kami lakukan kepada kelompok 3 dan telah kami presentasikan di depan ini. Apabila ada pertanyaan, maka kami berikan, karena pepatah pernah mengatakan, malu bertanya susah dijawab. Maka dari itu kami berikan kesempatan. Jadi sekarang ada lagi tugas secara individu. Silakan itu akan saya bagikan tugas masing-masing. Silakan anak-anak kami diisi. Dijawab ini pertanyaan. Ya, semua harus benar ya. Oke, Pak. Tadi kan? Oke, silakan untuk diisi. Ini secara individu ya. Sudah kena bagian semua kan? Oke, silakan kerjakan masing-masing. Isilah, kan tadi sudah dijelaskan itu mengenai ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Silakan kerjakan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Semua sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Baik. Kalau memang itu sudah, mari kita kumpulkan. Ya. Dan saya kumpulkan. Nanti saya
periksa ya. Oke, Pak. Mari yang di belakang. Nah, sekarang buat anak-anak kami semua, karena telah kita selesaikan tugas secara individu, dan sekarang coba diperhatikan ke depan bahwa sekarang masuk kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu ibadah adalah respon terhadap anugerah Allah melalui ibadah. Itu kesimpulan. Dan doa memperkuat iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ibadah tadi itu adalah memperkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, itu. Dan yang kedua tadi itu mengenai berdoa, yaitu memperkuat iman kita dan hubungan kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu membaca Alkitab. Alkitab adalah bermanfaat untuk kerohanian karena setiap kita adalah firman. Coba itu dilihat ke depan bahwa ini pertama, bagaimanakah perasaan Anda pada pembelajaran hari ini? Bagaimana itu perasaan kamu? Senang. Jadi sudah pada senang, sudah dibentuk kita lewat pembelajaran kita, yaitu beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan kedua, apakah kendala yang dihadapi selama pembelajaran? Apakah ada kendala? Tidak. Mulai dari awal pertengahan nggak kita akhiri dalam kesimpulan ini, ada yang kurang paham? Tidak. Baik. Mana? Bisa memahami? Bisa. Nah, jadi karena saat ini telah selesai materi kita mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Minggu depan akan kita teruskan di materi berikutnya, yaitu Roh sebagai penuntun hidup. Ya, itu pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Silakan untuk dibaca-baca dalam minggu ini sehingga mudah kita nanti menyaji pada minggu depan. Oleh karena itu anak kami telah selesai, dan saat ini kita akhiri. Karena dari awalnya tadi kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dan saat ini juga kita akhiri dengan doa. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini dapat Tuhan memberkati. Siapa yang bisa kita membawa dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik teman-teman, mari kita angkat lagu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sejak proses pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau telah menemani kami dan Engkau telah memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan, tiada balasan kepada kami selain doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan di hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kembali teman-temannya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini, dan semoga pembelajaran kita hari ini
dapat tertanam dalam hati kita masing-masing, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita sehingga minggu depan kita bisa ketemu dengan semangat dan sukacita. Amin. Amin.